Guys, ketemu lagi sama aku Ardea di podcast Konju Kelompok 7. Jadi aku udah bersama dua narasumber yang udah cukup lama tinggal di Toraja, Sulawesi Selatan. Biar lebih akrab, gimana kita kenalan dulu sama narasumber pertama dan narasumber kedua. Narasumber pertama kita lagi sama Kak siapa nih? Halo, perkenalkan nama aku Nadila. Aku sebagai narasumber pertama. Kak Nadila dan Kak Kinan. Sebenarnya saya tuh udah cukup lama penasaran dengan adat istiadat yang ada di Toraja sendiri, apalagi upacara adat pemakaman yang ada di Toraja itu kalau nggak salah namanya Rambu Solo. Iya, Rambu Solo itu upacara adat untuk pemakaman. Itu tuh yang ada di suku Toraja, Sulawesi Selatan, yang menganut Aluk Todolo sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang sudah meninggal dengan mempersembahkan kerbau maupun babi untuk orang yang meninggal dunia. Oh, jadi Rambu Solo itu upacara adat pemakaman yang ada di Toraja. Iya. Terus apa sih tujuan dari pelaksanaan pemakaman upacara adat Rambu Solo sendiri itu? Menurut kepercayaan Aluk Todolo atau kepercayaan suku Toraja, upacara ini bertujuan untuk mengantarkan arwah orang yang sudah meninggal menuju ke buya atau alam akhirat. Terus ini benar nggak sih? Kan ada dengar-dengar nih, ada orang yang ngomong kalau orang yang sudah meninggal namun tidak melaksanakan upacara adat Rambu Solo itu dianggap belum meninggal sepenuhnya. Itu benar nggak sih? Karena di suku Toraja itu orang yang meninggal secara medis itu tuh sebelum melaksanakan upacara adat itu tuh belum dianggap meninggal secara utuh. Dan jenazah itu tuh masih diperlakukan secara sakit ataupun lemah yang masih dikasih makan, dikasih minum, dan masih dikasih ke tempat tidur. Jadi sebelum dilaksanakan upacara adat itu jenazah itu tuh belum dianggap mati seutuhnya. Dengan diberhentikannya atau dijedanya pemakaman ini, diharapkan keluarga itu bisa semakin merelakan gitu loh jenazah yang ada yang meninggal itu. Nah, dari yang aku ceritain tadi itu tuh bisa diartikan sebagai penyempurna kematian. Oke. Terus kira-kira waktu yang pas untuk melaksanakan upacara adat Rambu Solo itu sendiri itu saat apa sih? Biasanya dilaksanakan pada saat matahari terbenam, karena sesuai dengan namanya yaitu Rambu Solo, yang dimana sinar yang arahnya turun ke bawah. Matahari terbenam juga sebagai simbol, sebagai rasa duka terhadap kehilangan anggota keluarga sendiri. Oke, tadi kan sebelum kalian kesini aku udah searching nih, katanya upacara adat Rambu Solo itu cukup memakan banyak biaya. Apa sih penyebab dari memakan banyaknya biaya tersebut? Iya, itu akan lebih banyak biaya itu karena dari mungkin rangkaian prosesinya mungkin ya. Karena rangkaian prosesinya itu cukup banyak dan itu tuh nilainya tuh bisa sampai puluhan juta hingga ratusan juta hanya untuk membeli hewan-hewan ternak seperti kerbau maupun babi. Nah, hewan-hewan itu akan dikurbankan dan dagingnya akan dibagikan secara adat kepada keluarga dan masyarakat yang turut serta dalam upacara. Semakin banyak hewan yang dikurbankan pada saat upacara, maka orang yang meninggal akan dapat tempat yang lebih mulia di alam akhirat. Ini juga dinilai wujud bakti anak keturunan. Benar nggak sih orang yang udah meninggal itu dikuburnya nunggu berbulan-bulan gitu baru dikuburin? Iya, itu benar. Di Toraja itu orang yang baru meninggal itu akan didiamkan untuk beberapa bulan-bulan kemudian karena untuk melakukan upacara adat ini kan juga membutuhkan banyak biaya kan, kamu tahu sendiri. Nah, jadi selagi ditunggu bulan-bulan itu pihak keluarga itu mengumpulkan biaya atau dana untuk upacara adat itu sendiri. Kan Nadila bilang ada hewan kerbau dan babi. Kenapa sih hewan kerbau dan babi dianggap penting dalam upacara adat Rambu Solo ini? Karena kerbau atau babi itu sebagai simbol dari status kekayaan seseorang. Dengan digunakannya kerbau atau babi ini dalam upacara ini menunjukkan status sosial seseorang dengan jumlah atau jenis sesuai yang mereka punya itu. Bicara soal tebing tadi yang diomongin sama Kak Nadila, kenapa sih harus tebing sebagai tempat pemakamannya? Karena mereka percaya semakin tinggi tempatnya maka semakin dekat pula rohnya untuk
untuk sampai ke Buya atau Almayat yang letaknya ada di sebelah selatan tanah Toraja. Oke, ternyata unik juga ya budaya yang ada di Toraja, apalagi pemakaman Randu Solo yang berbeda dengan upacara adat di Jawa di daerah kita ini. Setelah mendengar penjelasan dari narasumber kita, seharusnya kita harus bisa saling menghargai antara adat istiadat satu dengan adat istiadat yang lain. Oke, untuk podcast kali ini mungkin cukup sampai sini aja sih. See you next video guys. Hai guys, kembali lagi sama aku Ardea. Gitu gak sih? Hai guys, kembali lagi sama aku di podcast Konju Kelompok 7. Jadi aku udah bersama 2 orang narasumber yang udah cukup lama tinggal di Sulawesi Selatan, Toraja. Bagaimana kalau